Sabda TV. Kemudian Rasulullah bersabda, walau labithu fis sijni tulala ma labitha Yusuf. Kalaulah aku tinggal di penjara selama tinggalnya Nabi Yusuf di dalam penjara. Karena Nabi Yusuf kan waktu itu ya diajak berzina oleh siapa? Ya, istri Al-Aziz. Yang kemudian ya Nabi Yusuf pun kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Penjaranya di bawah tanah, Pak. Penjara di bawah tanah sempit lagi. Di mana kemudian di dalam penjara Nabi Yusuf ditemani dua orang juga di situ ada. Yang kemudian dua orang ini bermimpi. Yang satu mimpinya dia membawa arak. Yang satu lagi mimpinya dia membawa apa? Roti di kepalanya kemudian dimakan oleh burung. Kemudian dua orang ini ya berkata kepada Nabi Yusuf, apa takwilnya? Kami melihat engkau ini orang yang soleh. Maka Nabi Yusuf pun alaihissalatu wassalam ya berkata kepada dua orang ini, adapun kamu yang membawa arak kamu akan bebas dan kamu akan menjadi pelayan istana. Adapun kamu yang bermimpi ya ada roti di kepala kamu akan digantung dan dibunuh. Lalu kemudian Nabi Yusuf berkata kepada orang yang Nabi Yusuf merasa akan selamat. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhuma. Berkata Nabi Yusuf kepada orang yang beliau duga akan selamat itu. Ya. Wadhkurni inda rabbik. Nanti kalau kamu sudah jadi pelayan istana, tolong sebut aku di sisi rajamu ya. Ya. Gara-gara ucapan ini Allah Subhanahu wa taala murka kepada Nabi Yusuf. Apa yang terjadi? Falabitha fis sijni bid'a sinin. Akhirnya Allah jadikan Nabi Yusuf tinggal di penjara beberapa tahun lamanya. Dan Allah jadikan si pelayan istana ini lupa kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena Nabi Yusuf kenapa tidak berdoa kepada Allah dan tawakal kepada Allah? Kenapa minta kepada orang itu, nanti kalau kamu udah selamat, kamu tolong sebutkan aku di sisi rajamu. Ya. Padahal cukup bagi kamu Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah jadikan ia pun lupa, fa'ansahu syaitan. Setan pun ya menjadikannya dia lupa. Ya, wala bisa fis sijni bid'a sinin. Nabi Yusuf pun kemudian tinggal di dalam penjara beberapa tahun lamanya. Disebutkan itu sekitar 9 tahun. Ya. Nah, kemudian Allah menginginkan untuk membebaskan Nabi Yusuf, dan bagi Allah mudah untuk menolong hamba-hambanya. Apa yang terjadi? Allah berikan mimpi kepada sang raja, di mana raja itu bermimpi ada 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi apa? Ya, memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Bingung. Dia sudah bertanya kepada orang-orang tentang makna mimpi tersebut. Nah, si pelayan istana ini baru ingat saat itu. Iya. Lalu ia berkata kepada raja, "Hai raja, ya biarkan aku bertanya kepada Yusuf yang ada di penjara itu. Karena dahulu dia mentakwil mimpiku dan ternyata benar." Pergilah si pelayan ini kepada Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf berkata kepada pelayan ini, ya, takwilnya adalah nanti akan datang tahun-tahun yang sangat subur selama 7 tahun lamanya. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat paceklik sekali. Kemudian setelah itu akan datang pertolongan dari Allah. Allah pun kemudian berikan kesuburan kembali. Dilaporkanlah takwil tersebut kepada siapa? Raja. Mendengar takwil itu raja sangat gembira sekali. Iya. Apa kata sang raja? Bawa dia, keluarkan dia dari penjara.
Datanglah kemudian pengawal ke Nabi Yusuf mau mengeluarkannya, tapi Nabi Yusuf gak mau keluar. Ya. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam sebelum beliau dikeluarkan? Ya, ketika dapat berita bahwa Nabi Yusuf itu ya akan dikeluarkan dari mana? Dari penjara. Kata Nabi Yusuf di surat Yusuf ya ayat 50, Allah berfirman, wa qala al-maliku tuni bih, maka sang raja berkata, suruh dia datang kemari. Falamma ja'ahu rasul, ketika ya sang pengawal datang kepada Nabi Yusuf untuk membebaskan siapa? Nabi Yusuf. Qala arji ila rabbik. Apa kata Nabi Yusuf? Irji ila rabbik, kamu balik lagi ke raja kamu ke sana. Fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun. Tolong tanyakan kepada sang raja, bagaimana tentang urusanku dengan wanita-wanita yang memotong tangan-tangannya itu. Lihat, Nabi Yusuf gak mau bebas dalam keadaan permasalahannya belum selesai. Nabi Yusuf mau bebas, tapi dengan syarat permasalahan beliau sudah apa? Selesai. Padahal beliau sudah tinggal di penjara yang sempit di bawah tanah selama 9 tahun, bayangkan. Mungkin kalau kita dapat berita itu nggak bakalan kita seperti ini. Kita akan keluar aja, yang penting udah bebas. Mau urusan saya selesai nggak selesai. Tapi tidak, Nabi Yusuf alaihissalam menunjukkan kepada apa? Kepada akal yang sangat sempurna. Beliau ya minta, beliau mau keluar tapi dengan syarat. Syaratnya adalah permasalahan beliau bebas. Tuduhan terhadap beliau juga apa? Bebas. Nama beliau dibersihkan. Ya. Maka kemudian sang raja pun memanggillah para wanita-wanita bangsawan tersebut. Apa kata sang raja? Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusuf an nafsi. Ya. Apa alasan kalian ketika kalian merayu Yusuf untuk berzina dengan kalian? Qulna hasya lillah ma alimna alaihi min su. Ya. Maka para wanita itu berkata, ya demi Allah, kami tidak mengetahui adanya keburukan kepada dia. Ya. Qalat imra'atul aziz, maka istri sang al-aziz pun berkata, al-an hashasal haqqu, sekarang tampaklah siapa yang di atas kebenaran. Ana rawatuhu an nafsi, akulah yang sebetulnya merayu dia. Ya. Wa innahu la minas sadiqin, dan ia termasuk orang-orang yang jujur. Ya, insyaallah.